Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melon Eka Suri dengan NIM 2020201086 PGMI 3 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Lingkungan Keluarga Terhadap Peserta Didik dalam Mematuhi Tata Tertib Sekolah Kelas 5 SDN Sukaraja. Belakang penelitian saya ialah pendidikan merupakan suatu lembaga yang dapat mengubah perilaku dan dapat memberikan bimbingan, contoh yang baik oleh pendidik atau guru kepada peserta didik atau siswa. Artinya, sangat dibutuhkan oleh peserta didik dimanapun ia berada. Tugas seorang pendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuannya saja kepada peserta didik, tetapi pendidik juga harus memberikan contoh yang baik sehingga bisa diterapkan oleh peserta didik dimanapun ia berada. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Dari contoh tersebut, peserta didik dapat menerapkannya di rumah maupun di sekolah. Melalui pendidikan, juga peserta didik dapat menggali potensi yang dimilikinya. Nah, proses pendidikan antara orang tua dan peserta didik hendaknya diselenggarakan secara menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Dalam proses pendidikan, metode sangat penting bagi peserta didik. Terdapat dua potensi yang ada pada diri peserta didik dengan dua jalan, yaitu pertama, proses mendidik peserta didik dengan bersifat positif, dan kedua, proses mendidik peserta didik dengan penjagaan. Dari latar belakang tersebut, dapat saya rumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah kondisi lingkungan keluarga mengakibatkan peserta didik kelas 5 SDN Sukaraja melanggar tata tertib sekolah? Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik melanggar tata tertib sekolah? Kemudian yang terakhir, bagaimanakah kondisi lingkungan keluarga peserta didik kelas 5? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kondisi lingkungan keluarga mengakibatkan peserta didik kelas 5 SDN Sukaraja melanggar tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan peserta didik melanggar tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan keluarga peserta didik kelas 5. Dari tujuan penelitian tersebut, maka terdapat beberapa manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, gunanya untuk mengetahui bagaimana lingkungan keluarga yang baik sehingga dapat menaati tata tertib sekolah dan nilai-nilai yang berlaku baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi pendidik. Bagi pendidik sebagai bahan untuk melihat kondisi peserta didik di dalam lingkungan keluarga yang dapat diterapkan dan dilakukan dalam lingkungan sekolah dengan melihat tingkah laku peserta didik. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik, menumbuhkan motivasi dan kesadaran diri bagi peserta didik agar menjadi lebih baik dan merasa lebih diperhatikan terhadap tingkah laku dalam mematuhi tata tertib yang diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kemudian bagi peneliti atau saya sendiri, menambah pengetahuan peneliti mengenai lingkungan keluarga peserta didik yang berbeda-beda sehingga dapat mematuhi tata tertib sekolah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kajian teori yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Menurut Saiful Bahari Jamarah, lingkungan keluarga adalah segala sesuatu yang berbentuk penyesuaian diri setiap individu baik dengan anggota keluarga maupun lingkungan sekitar dalam sebuah lembaga yang terbentuk karena adanya ikatan hubungan perkawinan yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak yang selalu hidup rukun dan damai dengan suatu tekad cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Jadi keluarga harus memiliki rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain, memiliki interaksi yang baik dengan ayah ataupun ibu ataupun antara orang tua anak tersebut, saling memperhatikan satu sama lain setiap tingkah laku baik anak maupun orang tua sehingga terciptanya suatu keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin. Dalam lingkungan keluarga memiliki nilai yang sangat strategis. Oleh karena itu, orang tua dituntun untuk memiliki pengetahuan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi seorang anak dalam membentuk kepribadiannya. Jika orang tua memiliki pengetahuan atau pendidikan yang kurang, maka ia sulit untuk mendidik atau mengajarkan anaknya sehingga tidak menguasai teknik atau cara yang tepat dalam mendidik anak tersebut. Pendidikan orang tua memiliki peran yang dalam
peran yang sangat penting dalam mendidik agar menjadi anak kebanggaan atau sesuai dengan harapan orang tua tersebut. Kajian teori berikutnya adalah tentang peserta didik. Nah, menurut Idet Suhada, peserta didik merupakan orang atau peserta didik yang mendapatkan pelayanan baik untuk pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Agar dapat tumbuh berkembang baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima suatu pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik pada hakikatnya adalah individu atau manusia sebagai anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan berbagai potensi atau kemampuannya melalui proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Nah, agar menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap peserta didik pasti memiliki kemampuan, akan tetapi cara dalam memahami suatu materi tersebut berbeda-beda. Ada yang cepat memahami, ada pula yang lambat dalam memahami suatu materi tersebut. Namun, setiap anak pasti bisa memahami apa yang disampaikan oleh pendidik terkait proses belajar mengajar. Kemudian kajian teori selanjutnya adalah tentang tata tertib. Menurut H.E. Mulyasa, pada dasarnya tata tertib merupakan harapan bersama-sama yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang mengandung peraturan tertulis mengenai perilaku peserta didik yang dapat diterima baik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, sehingga setiap tata tertib tersebut telah dibuat oleh sekolah maupun pendidik. Seluruh peserta didik harus bisa menaati peraturan dan tata tertib tersebut yang sudah diterapkan dan disepakati bersama. Oleh karena itu, dengan adanya tata tertib sekolah dapat dijadikan acuan dan tolak ukur untuk hidup tertib dan teratur. Sehingga diharapkan agar peserta didik dapat menaatinya dan dijadikan pedoman agar menanamkan kedisiplinan dalam diri anak masing-masing. Jadi, tata tertib sekolah merupakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kehidupan sekolah pada kehidupan sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. Kemudian dari kajian teori kita akan memasuki metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang saya pakai adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jadi, penelitian ini dilakukan pada kondisi yang sifatnya alamiah serta data yang saya dapatkan berupa informasi-informasi yang sangat penting terkait dengan penelitian. Kemudian dari jenis penelitian ada sumber dan data penelitian. Sumber dan data yang penelitian yang saya gunakan jenis data yang menggunakan alat pengumpulan. Yang pertama catatan lapangan, kemudian yang kedua foto. Nah, kemudian ada juga subjek dan objek penelitian. Untuk subjek di penelitian ini terdiri dari orang tua, pendidik, dan peserta didik. Nah, untuk objek dari penelitian ini adalah suatu hal yang menjadi tempat penelitian dan pokok penelitian di sini yaitu analisis kondisi lingkungan keluarga terhadap peserta didik dalam mematuhi tata tertib sekolah kelas 5 SDN Sukaraja. Kemudian tempat penelitian saya dilakukan di SDN Sukaraja yang berada di Jalan Raya Belitang, Martapura, Kecamatan Buaya Madang, Kabupaten Oku Timur. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data saya sendiri yang saya gunakan yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang ada di lapangan. Nah, kemudian ada juga penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan sekaligus membahas hasil penelitian pada masing-masing permasalahan secara objektif. Nah, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, setelah data sudah disajikan dalam bentuk teks yang dipaparkan oleh
saya selanjutnya data kualitatif ditarik, kesimpulannya atau diverifikasi. Penarikan kesimpulan ini dikerjakan dengan cara melihat kembali reduksi data tersebut yang dapat menimbulkan kesimpulan yang akan diambil sesuai sehingga tidak menyimpang dari data yang saya dapatkan. Kemudian untuk instrumen penelitian dibuat berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Oleh karena itu, saya sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun langsung ke lapangan. Kemudian yang terakhir adalah keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sedang terjadi sesungguhnya di lapangan tersebut. Nah, agar dapat menguji keabsahan data dalam penelitian ini dapat digunakan dengan cara triangulasi. Nah, triangulasi tersebut adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada yang dilakukan di SDN Sukaraja. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.